Pemerintah resmi meluncurkan penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib atau NPWP yang berlaku mulai 14 Juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut akan ditransisikan sampai dengan 2023 dan berlaku 1 Januari 2024 secara penuh. Pemerintah menilai dengan diresmikannya penggunaan NIK sebagai NPWP justru akan mempermudah administrasi bagi kedua belah pihak, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat tidak perlu lagi mencatat begitu banyak nomor identitas, sedangkan pemerintah akan mudah memberikan pelayanan masyarakat lantaran hanya menggunakan NIK sebagai identitas tunggal. Merespon kebijakan baru pemerintah ini, tagar "Stop Bayar Pajak" sebagai bentuk seruan untuk tidak membayar pajak akhirnya ramai di media sosial hingga menduduki trending topik. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan turut merespons persoalan ini. Sri Mulyani menyampaikan mereka yang tidak mau membayar pajak artinya tidak ingin melihat Indonesia maju. Menurutnya, ajakan-ajakan tersebut juga lebih baik tidak perlu ditanggapi. Seruan "Stop Bayar Pajak" sejatinya merefleksikan beratnya beban rakyat yang semakin menghimpit dengan beragam pajak. Sebab dalam sistem ekonomi kapitalis, pajak telah dijadikan sumber utama pemasukan negara selain utang. Mirisnya, hingga hari ini, rakyat sendiri tidak banyak merasakan dampak positif kebijakan penguasa dalam mengelola pajak rakyat. Alih-alih dirasakan oleh rakyat, penguasa malah diancam pidana maupun sanksi moral jika tidak atau telat membayar pajak. Di saat rakyat menyuarakan keinginan bebas dari beban pajak, pemerintah malah menerapkan aturan yang memastikan tidak ada rakyat yang lolos dari jerat pajak, karena identitas kependudukan diintegrasikan menjadi kartu wajib pajak. Kebijakan ini jelas menggambarkan betapa rezim sekuler kapitalis adalah rezim pemalak bukan pemberi riayah dan solusi bagi rakyat. Inilah ironi di negeri ini. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi pemasukan negara justru bergantung pada pajak. Penerimaan negara dari sektor pertambangan sangat minim, padahal negeri kita dikaruniai banyak tambang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi. Cadangan nikel Indonesia menempati posisi ketiga teratas tingkat global. Indonesia juga mencatatkan kontribusi sebesar 39% untuk produk emas berada di posisi kedua setelah Cina. Sementara cadangan mineral aluminium mencapai 1,07 triliun US dollar atau sekitar 16.000 triliun rupiah menggunakan kurs dolar 15.000 rupiah. Indonesia merupakan produsen batubara terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India dengan produksi mencapai lebih dari 614 juta ton pada 2021 lalu. Selain pertambangan, Indonesia juga memiliki kekayaan berupa lautan. Data Food Agriculture Organization tahun 2020 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ketiga di bawah Republik Rakyat Tiongkok dan Peru untuk perikanan tangkap laut terbesar dunia dengan potensi ikan tangkap di Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun. Namun sayang, kekayaan alam yang melimpah tersebut tidak dinikmati rakyat Indonesia, bahkan justru lari ke luar negeri. Kekayaan alam itu dikuasai korporasi asing, hingga rakyat bisa gigit jari. Semua itu terjadi karena selama ini kekayaan alam Indonesia dikelola dengan sistem kapitalisme. Wujudnya adalah liberalisasi ekonomi, yaitu kekayaan alam diserahkan pada swasta atau asing, sehingga negara hanya mendapatkan pajak yang tidak seberapa. Berbeda dengan Islam, Islam merupakan sebuah sistem hidup, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan pajak dengan pendekatan sistemis. Sistem Islam yakni khilafah, mampu membiayai negara tanpa pajak dan tanpa utang. Sebab khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam di mana khilafah memiliki 12 pos pemasukan negara, yaitu pos fai dan khoroj terdiri dari ghanimah, khoroj, tanah, jizyah, fai, dan doribah. Pos kepemilikan umum terdiri dari migas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, hutan, padang rumput, dan tempat khusus. Dan pos sedekah yang terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat ternak. Inilah yang menjadi sumber pemasukan utama negara khilafah sehingga bisa membangun negara tanpa pajak dan tanpa utang. Khilafah juga menerapkan pembagian kepemilikan sesuai syariat, yaitu kepemilikan umum, negara, dan individu. Tambang yang memiliki deposit besar merupakan kepemilikan umum sehingga tidak boleh diprivatisasi apalagi sampai diserahkan pada asing. Dengan pengaturan seperti ini, khilafah berhasil mewujudkan kesejahteraan luar biasa bagi rakyatnya selama kurang lebih 13 abad masa pemerintahan khilafah.
salah satu sumber pemasukan negara khilafah adalah doribah yang biasa disamakan dengan pajak. Namun faktanya jauh berbeda. Doribah hanya dipungut jika kas negara kosong atau tidak mencukupi. Sementara saat itu ada pembiayaan wajib yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan terjadi doror atau bahaya pada kaum muslimin. Jadi, doribah sifatnya insidental saja dan hanya ditujukan pada orang kaya saja, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta. Doribah tidak boleh diwajibkan lebih dari kebutuhan untuk pembiayaan tersebut karena bisa terkategori al-maksu atau cukai. Karena itu, hanya negara khilafah yang mampu mensejahterakan rakyat tanpa beban pajak bagi rakyat.